Yoi, gokil banget, baru selesai nonton UFC 297, tepuk tangannya boleh. Wuhu, gila, luar biasa sekali ya. Luar biasa, mantap sekali. Ada sound effect-nya. Tapi ada juga ini ya dong, jingle ya dong. Oh iya, ada jingle apa tuh? Udah dipikirin dari pagi tuh. Udah dong. Apa nih? Gimana, Bang? Tarung ke kiri, tarung ke kanan, la 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 mola. Oke. Udah tahu ya. Luar biasa ya. Tapi pasti kalian bertanya-tanya di samping saya ada siapa? Langsung perkenalan diri aja. Siapa? Gue Fatih dari... Deketan kitanya wes gitu. Udah mikrofonnya. Dari Ciracas, Bang. Dari Ciracas ya? Fatih dari Ciracas. Siapa Fatih? Fatih. Dan Fatih ini tadi nebak yang menang Duplessis ronde 5 dan decision ya. Kenapa lu dari awal ronde 5 decision terus si Duplessis? Tadi gue ngobrol sama temen gue bilang gini, jadi menurut gue si Duplessis ini bakal menang di 3 ronde awal, Bang. Oke. Tapi di 2 ronde terakhir dia bakal kecapean, tapi masih tetap menang 3 ronde. Oh iya. Oh. Bagus. Iya. Bagus juga dia. Iya, caranya beda tapi hasilnya sama-sama. Iya, makanya lu langsung nulis ronde 5 gitu ya. Decision. Yakin dari awal Duplessis ya. Dari awal lu nggak yakin sama Strickland sama sekali. 70% sih Duplessis gue dari awal. Dari awal 70% ya Duplessis ya. Dan memang di pertandingan ini seru banget ya karena sebenarnya Strickland itu di ronde 1-2 megang. Iya, benar. Makanya di ronde ketiga tuh sempat dibilang sama coachnya, gua nggak seneng sama ronde ini karena lu terlalu nyaman. Kalau lu terlalu nyaman ini bisa ronde 4-5 ini bisa di take over sama disalip dan beneran disalip. Iya, karena si Duplessis gak mungkin diem aja dong, pasti ngelakuin adjustment kan. Iya. Adjustment dia kalau yang tadi gue lihat adalah kalau ngelawan orang yang pilih shell terus textbook kayak si Shane Strickland, kalau kita ikut-ikutan main rapih kayak Strickland, kita bakal ngikutin temponya dia, bakal ketangkis-tangkis. Akhirnya si Duplessis nge-overwhelm si Strickland dengan lanjutin kombinasinya, terus dikejar terus sampai dia back pedal terus akhirnya masuk Strickland yang gak aktif salib. Di ronde pertama itu mungkin bisa kelihatan Strickland itu dominasi gara-gara dia itu ini jabnya itu kalau misalkan jenis jabnya Strickland itu adalah stiff jab. Iya. Stiff jab itu bukanlah jab yang apa ya? Jab biasa itu kan cuman buat inisiator doang. Iya. Jadi cuman gerakannya tangan atau bahu aja. Nah, kalau Strickland itu tuh dia juga kalau lo lihat dia condong maju juga. Jadi emang udah selain cepet dan keras juga. Iya. Nah, kalau misalkan itu bisa di-adjust dengan cara apa, itu bisa dilihat kalau misalkan di ronde kedua Duplessis itu udah mulai kalau misalkan Strickland tadi nggak ada satu momen ketika Strickland itu nge-feint, Duplessis langsung overhand, lead overhand hook kayak gitu. Nah itu yang bikin kenapa Strickland jadi pecah di matanya. Kayak gitu. Dan itu juga mempengaruhi mental, soalnya kalau misalkan kita lihat tadi di ronde pertama itu Strickland tuh ngeluarin selain dia jab, dia juga ngeluarin push kick berkali-kali kan. Oh iya. Dimana push kicknya itu yang hilang di ronde-ronde hilang akhir. di ronde-ronde akhir karena dia mikir ini gimana nih, dan akhirnya ya udah dia natural instincts, dia stiff jab, abis itu dia overhand right lagi. Iya. Dan darahnya di mata itu Strickland lumayan cukup mengganggu ya ternyata ya. Dan itu mengganggu fokus. Tapi kalau menurut lu pertandingan tadi gimana tuh? Lu terhibur atau enggak? Terhibur banget sih, Bang. Iya. Soalnya pukulannya banyak, ada takedown-nya juga. Ya lengkap banget ya. Lengkap banget ya, benar. Terhiburnya kayak gimana tuh? Bisa dipraktekin gak? Terhibur gitu. Tapi sekali lagi thank you buat Fatih udah datang di Nobar UFC 297, nanti nextnya datang lagi ya. Oke, thank you. Dapat hadiah dong. Enggak dapat hadiah. Oh iya, 500.000. Dia dapat 500.000. Ini nanti kasih ke Tommy, ntar minta nomor rekening aja. Oke, siap. Thank you. Terima kasih Mas Awan. Selamat bro. Mas Fatih ini Mas Fatih. Oke, Bang, jawab. Iya siap. Aman. Berarti kita yang Aceh, yang dari Aceh silakan. Kita juga kedatangan tamu dari Aceh. Ini dia. Kemarin paling jauh dari Samarinda, sekarang paling jauh dari Aceh. Apa? Enggak, bukan Samarinda, malah Kemal. Gue. Iya, satu lagi ada dari Sangatta. Pokoknya Kalimantan juga. Kalimantan ya. Nah, ini dari Aceh ini. Iya, ini silakan dipakai. Ini jauh-jauh dari Aceh, teman-teman. Nobar di sini. Coba deketan mikrofonnya. Lu beneran dari Aceh? Beneran, Bang, beneran. Terus datang ke sini nobar ini doang? Nobar, sekalian ada acara kemarin. Baru datang tadi pagi. Kemarin. Oh iya. Cuman emang sempetin harus ke Waduh, nobar luar biasa. Iya. Di Aceh jarang ada nobar ya? Jarang, Bang. Real life biasa langsung. Waduh. Nomornya nonton teman sendiri, Bang. Iya, nonton teman sendiri partai berantem anjir. Tapi lu itu suka sama pertarungan UFC gitu-gitu gara-gara dengerin siapa? Dengerin Lari Tempur?
Ya paling untuk ngikutin itu dari Radio Tempur. Oh berarti lu masyarakat. Masyarakat. Dulu sebelumnya cuma masyarakat itu adalah masyarakat itu kan nama fansnya Pak RT. Oh, Pak kok gue nggak tahu ya. Masyarakat ada. Baru gue bikin antara masyarakat atau warga Radio Tempur Lisius. Nah lu pilih yang mana? Atau masyarakat Radio Tempur. Masyarakat gitu. Panjangan RT Lover, RT Lover. Iya. Ada gitu RT Lover. Enggak, tapi tadi apa pertanyaan kayak tadi? Yang apa juga suka ya? suka MMA awalnya dari mana? Itu ya. Ini Dari deh. mana? Kalau ngikutin itu dari Radio Tempur untuk UFC-nya, tapi kalau MMA udah dari kecil sih, dari SMP. Oh iya. Untuk nonton highlight di YouTube gitu. Iya. Oke. Nonton siapa lu pertama kali yang bikin lu suka MMA? John Jones dulu. Oh iya. Oji. John Kalau Jones sekarang ya. jagoan lu siapa yang lagi masih aktif sekarang? Oh, kalau sekarang Islam Makacef. Islam Makacef ya yang buat sekarang Sama ya. dua sih. Satu lagi Safkat. Safkat Romanov. Ya, Safkat Oh, dia Safkat juga. Safkat banyak fans ya? Wajar bang, undefeated, terus mainnya cantik, Iya. terus Apalagi nggak bisa bahasa Inggris. Buat yang orang yang suka action mungkin ya itu nggak pernah decision kan. Iya, Safkat ya. Dan lu nonton Strickland sama Duplessis tadi lu pilih siapa? Strickland. Ronde 3 TKO. TKO ya. Tapi lu gimana lihat Strickland kalah nih? Terima nggak? Sebenarnya nggak terima bang ya, karena Oh, iya. seharusnya nggak boleh kena itu sikut dari Duplessis Iya, yang buat iya. dia berdarah. Oke. Kan yang bikin berdarah bukannya hook gitu. Ada Iya. yang hook tapi yang sikut Overextend ada itu juga. ya. tuh. Yang di sini. ya jadi Iya. Oh dia ada dua. Yang luka. Dia tuh ada darah dua. banyak banget tuh. Dia tuh darah tuh ada dua. Satu itu di mata sini, satu itu di sini pelipis. Iya. Oke, harusnya nggak boleh tuh menurut lu. Iya, harusnya nggak boleh kena, nggak boleh sampai kena. Oh harusnya dihindari harusnya. Iya. Oke. Tapi lu ngeliat pertandingan Strickland sama Duplessis gimana tadi? Menurut analisis lu harusnya kalau Strickland mau menang kayak gimana? Kalau Strickland mau menang harusnya dia jaga jarak aja dulu. Jaga jarak di ronde 3 itu karena dia ronde 1, ronde 2 tuh udah menang gitu. Betul. Dari Iya. strike-nya udah menang. Kemudian dia kayak masuk, rupanya pas masuk kena tup. ya. Darah langsung banyak kali di sini. Iya, dan itu mengganggu fokusnya dia ya. Iya, Berarti dan memang kayaknya tuh strateginya kalau menurut gue memang ronde 4, ronde 5 itu emang udah harus adu pukulan. Iya. Tapi Iya. pas adu pukulan masalahnya memang darahnya ini berapa kali dia cukup ngusap. Iya, ganggu Jadi banget. jadi dia mau hajar pukulan-pukulan ngusap dan Duplessis tahu kalau ini ganggu banget. Iya. Makanya beberapa kali pas kita lihat replaynya masuk terus tuh di Iya. mata kiri ini tampol lagi, Dan tampol lagi. kalau menurut gua bang, Iya. istilah style Mike fights itu bener-bener ditunjukin di pertandingan ini. Kenapa? Kalau kita ngelihat Israel Adesanya Iya. bertanding lawan Sean Strickland, bener-bener didominasi 5 ronde, bahkan di ronde pertama sampai jatuh. Itu karena ya balik lagi style Mike fights, gaya bertanding Israel Adesanya adalah leg kick dan sniper pukulannya. Iya. Kalau si Duplessis ketika itu nggak masuk karena keganggu sama Steve Jebnya si Strickland di awal, dia masih punya takedown. Sedangkan Israel kan nggak punya. Nggak punya. Cuma itu aja senjata dia. Makanya dia benar-benar kalah kan. Iya. Makanya dibilang style Mike fights itu benar-benar ditunjukin di pertandingan ini. Iya. Gitu. Dia nggak cocok lawan si Dricus Duplessis yang senjatanya lebih banyak. Karena kalau kita mau fair-fairan, Strickland itu ya senjatanya cuma jab aja. Jab aja gitu. Jab Oke. sama defense yang bagus gitu. Iya defense-nya. Leg kick-nya berkali-kali dicek gitu. Kalau diadu dengan Israel, kalah pasti Israel. Tapi kalau diadu dengan fighter lain mungkin bisa menang gitu. Ini tuh ngingetin gue kayak ini ada lu suka John Jones juga kan ya Mas Awang ya. Nah kalau gue Iya. tuh suka bagian ada dua petarung favorit gue yaitu John Jones lawan Lyoto Machida. Ini fightnya enak banget kalau misalkan ditonton. Soalnya nih gini, John Jones itu terkenal dengan low kicknya pada saat itu, dengan leg kicknya. Iya. Nah setiap John Jones ngeluarin leg kick itu Lyoto Machida bakal maju langsung sambil straight disamber, kan. iya. Nah itu tuh udah ada counteran. Abis itu pas cornernya John Jones bilang di ronde berikutnya, ini dia tuh lu tuh udah senjata lu tuh udah di netralisir nih. Saran gue, lu feint ketika dia hajar, lu hajar langsung pakai hook. Iya. Kayak gitu. Dan itu dilakuin dengan John Jones. Jadi emang bener-bener kayak permainan catur aja. John Jones itu feint leg kick, dianya maju langsung diajar sama hook. Iya. Dan itu yang bikin Lyoto tumbang dan setelah itu diselesaikan dengan guillotine. Nah, Iya. gue tuh nggak ngeliat itu di ronde ketiga dan keempat di mana harusnya tuh gak ada adjustment ya. untuk seorang champion loh ini. Iya. Ini seorang champion yang ngalahin Adesanya gitu. Gue Iya, minimal iya. kayak Bener-bener "Oke, ini gue bisa apa lagi baru nih?" kepikiran gue. Iya, Agak kecewa di situ. Apalagi gue juga ngeliat nih ada momen di mana pas di ronde keempat itu tuh ada pergerakannya Sean Strickland yang berbahaya. Sean Strickland itu dia ngebuka dengan jab, terus kemudian dia itu bakal cenderung untuk nunduk.
untuk nunduk terus overhand gini. Nah itu di ronde kelima itu hampir dimanfaatin sama Duplessis. Dimana kalau lu ingat Duplessis tiba-tiba dia out of nowhere dia ngeluarin elbow begini. Elbow dari 6 to 12 gitu. Itu tuh kalau seandainya kena itu udah bukan decision, itu udah knockout itu. Makanya kayak wah ini. Iya benar-benar gue baru kepikiran untuk seorang champion gak ada adjustment di between rounds tuh sayang banget sih. Iya, makanya saya dari awal tidak suka Strickland. Saya tim middleweight ini, saya tim Adesanya. Siap. Karena gitu doang. Maksud gue kan waktu kita podcast bertiga kan gue ngomong, gue tuh kita ngomongin aura champion, ingat ya lu? Yang gue bilang Strickland itu bukannya gimana-gimana, tapi gue ngelihatnya tuh kayak aura championnya nggak ada aja gitu. Dan terbukti dia kayak udah begitu-gitu aja sampai pelatihnya bilang gue nggak suka lu ronde 3 lu. Begitu doang lu nyaman banget lu, ayo dong gini-gini. Gitu. Nah kalau Duplessis ini masih bisa dipertanggungjawabkan lah dari style bertarung. Makanya tadi dia call out Adesanya kan. Udah lu balik lagi aja kita tanding gitu-gitu. Itu kayaknya akan pertandingan yang bakal seru tuh. Tapi masalah kayak Strickland juga sih Adesanya tipe-tipenya ya. Iya kan? Iya mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Tapi lu menurut lu kalau Adesanya ketemu Duplessis lu megang siapa? Kalau lu Mas Awang? Sekarang nanti dia bakalan Duplessis kayaknya. Oh lu masih Duplessis ya? Karena kita lihat kalau misalnya Adesanya itu kan stylenya mirip kayak Strickland tadi. Iya benar. Jadi si Duplessis ini tahu gitu untuk counternya gimana. Iya. Oh tapi kalau gue kebalikannya, karena gini, Sean Strickland itu ini kayak sweet aja, kayak berarti sweet deh. Sean Strickland itu emang menang lawan Adesanya. Duplessis menang lawan Sean Strickland gara-gara Sean Strickland tidak terbiasa untuk dikejar kayak gitu tadi. Adesanya terbiasa dikejar. Oh iya dikejar Alex Pereira. Balik lagi style Mike fight. Iya dan ini kita berempat setuju kalau ini pertandingan champion yang bener gitu. Maksudnya 5 ronde. Dan serasa terbayar lah event UFC 297 ini. Soalnya dari awal kayak yang seru Arnold Allen sama Movsar Evloev aja kan. Iya. Yang lainnya Nah itu pembahasan juga tuh hari ini kalau pas pertandingan UFC 297 itu asli boring banget tuh. Cuma 2 Evloev sama si Allen terus sama yang ini doang Sean Strickland. Karena kalau kita bandingin UFC 296 itu kan sengaja event akhir tahun. Pasti UFC udah nyiapin dong yang terbaik-terbaik di UFC 296 makanya semuanya seru banget. Sedangkan UFC 297 masih awal tahun, ada yang cuti lah, ada yang masih liburan lah. Jadi ngisi ini sebenarnya jualannya kan cuma Strickland Duplessis aja sebenarnya. Iya, dan ada meme dari di Instagram yang ini yang Pennington sama Silva tuh. Ini perebutan gelar juara dunia tapi dia tiduran gini kayak itu kacau, pertandingan macam apa ini gitu kayak. Itu kayaknya tuh by far itu adalah penampilan terburuknya Mayra Bueno Silva ya. Mengingat dia itu berapa winning streaknya dia? Iya sebelum dia kan 12-2 rekornya sebelum bertanding. Iya peringkat 3 dia Silva tuh. 3. Si Pennington emang karena momentum dia 5 winning streak. Dia sempat ada di record 10-6. Iya. Selisihnya cuma 4 doang. Cuman setelah mungkin ada satu momentum dalam dirinya yang ngubah mindset dan kayak bertanding. Sekarang udah 6 winning streak dan sekarang jadi juara UFC bantamweight. Gila, tapi emang paling boring sih lu setuju tuh ya. Mas Awang ya. Boring banget. Tapi Evloev terhibur ya? Evloev terhibur. Apalagi pas dia udah kena di lutut terus berdarah, enggak sama dokternya. Salut. Seharusnya kan ini harus didis atau no contest. Iya harusnya kan. Tadi kita udah sempat itu juga takut wah ini no contest nih nggak seru dong. Tapi enggak ya. Digas mulu ya. Gue malah I beg to differ. Gue malah menurut gue bukannya si Pennington ya, bukannya pertandingan perempuan yang membosankan, tapi si Neil Magny. Oh iya. Magny Mallet. Mengecewakan mengecewakan itu prospek yang fraud expose. Iya. Itu gini, si Neil Magny ini dia temen latihannya Sean Strickland. Ya minimal adalah ilmu-ilmu. Tapi yang gue lihat itu adalah pertandingan gini. Kalau misalkan ada ground game atau ada wrestling fight yang berpelukan gitu-gitu membosankan masih wajar. Tapi striking game. Oh si Chris Curtis tadi, Chris Curtis sama ini ya. Kok Neil Magny? Chris Curtis. Iya benar-benar itu membosankan. Itu 2 orang yang jago defense tapi sekalinya nyerang nggak jago offense gitu. Serangannya tuh benar-benar nggak ada signifikan yang sampai kena rahang gitu, cuman di ronde akhir doang. Dan dihuin satu Scotia Bank. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener kayak pertandingan apa ini gitu. Tapi kalau lu Mas Awang pertandingan yang lu harapkan pertandingan siapa lawan siapa? Di 2024 ini nih. Iya, 2024 ini. Islam versus Arman. Tapi kan Arman masih ngelawan Oliveira dulu, berarti yakin Arman menang lawan Oliveira. Cuman hati megang Oliveira. Sulit Arman Saruhman. Siapa Saruhman ya? Saruhman. Arman Sarukian sulit. Iya sulit kayaknya kalau ketemu kayaknya lawan Oliveira masih menang Oliveira sih gue megang sih. Tapi itu deh lu pengen ya kenapa?
Karena kan kita lihat kalau sebelumnya paling susah Islam lawan si Arman gitu. Iya, betul. Lawan tersulit Islam Arman. Kita bahas waktu itu ya. Makanya lu mengharapkan itu ya. Pokoknya thank you buat Mas Awang. Nanti kalau misalkan ada next nobar datang lagi jauh-jauh dari Aceh. Kapan pulang ke Aceh? Besok pagi. Besok pagi karena ada kerjaan. Buat acara ini doang ini, Bang. Buat acara ini doang. Khusus. Luar biasa. Nanti nextnya datang lagi ya. Kita akan langsung menghadirkan Jeffrey Nicole di sini. Random banget Jeffrey Nicole. Oh, gue tahu kenapa gara-gara dia kena ya udahlah. Tapi kita akan datangkan langsung. Thank you ya buat Mas Awang ya. Thank you. Mantap Mas Awang. Ya silakan. Yang dari yang pakai baju ini spesial nih. Baju UFC 297. Masih panitia nih, nanti kita masih ada 2 orang nih kita interview seru-seru nih. Ini panitia nih. Ini panitia nih. Dia hari Gue ada pertanyaan pertama, Bang. Iya. Bro, nyablonnya kapan itu? Apa? Nyablonnya kapan? Lu enggak, gue pengen nanya, lu dapat nyablonnya kapan? Kalau bukan nyablon dapat dari mana itu? Gue penasaran banget. Ini baru jadi kemarin. Oh, baru di sablon. Sablon di mana lu bagus banget Senen? Zaman sekarang kan bikin kaos gampang, yang satuan. Sehari jadi. Oh iya, dan ini langsung disablon ya. Langsung. UFC. Walaupun menurut gua harusnya yang di print mah UFC 296. Lu ada nggak baju 296? Waktu itu ketinggalan info jadi nggak ikut nobar. Berarti dia 298 udah siap nih. Minta tolong aja kita. Nanti kita minta tolong. Tadinya saya itu mau bawain buat abang-abang bertiga ini. Nggak tahu ukurannya. Nanti next Oh ya, gini ini buat yang datang juga. Ini buat lu juga. Nama siapa Bang? Lupa Bang. Budi Hans. Nah, Bang Budi Hans. Gua XL. Lu apa lu? Gua L. Berarti XL LL. Siap. 298 ya. Dibikinin. Oke, wis. Tapi Bang Budi ini tadi kan juga milih ini, dia juga milih Duplessis. Oh ya lu milih Duplessis juga? Ya sesuai harapan sih. Pengennya nggak finish cepet gitu sampai 5 ronde. Tapi harapannya TKO atau submission, tapi malah decision. Split tapi lagi. Tapi apa ini secara umum seru kok. Bikin deg-degan gitu. Betul deg-degannya dapat banget ya. Deg-degannya banget. Tapi kalau ngomongin soal deg-degan juga, tadi si Magny sama Melot tuh menurut gue pertandingan cukup deg-degan juga tuh. Karena sebenarnya pas Melot ini sampai ronde 1 ronde 2 dia tuh masih menang. Iya, betul. Dia tuh cuma cukup bertahan 10 detik apa? Iya. Iya kan? 20 detik. 20 detik untuk bisa menang. Iya. Tapi ya ranking berbicara, terus habis itu pengalaman senioritas juga. Magny kan senior, pengalaman, terus akhirnya bisa menang tiba-tiba ya. Langsung TKO ya. Karena dia maksain buat ngunci kan, si Dominic Cruz juga bilang kalau kamu pengen ngejar finish kamu harus siap konsekuensinya, harus siap dengan kardio kamu, karena kalau submisi yang gagal itu kan pasti bikin musuh ada di posisi dominan. Iya. Gitu. Pas udah di posisi dominan dia nggak bisa apa kayak tadi kata Bang G. Kalau sewaktu si Malot di atasnya si Neil Magny masih bisa ngalung monyet ke atas gitu. Kalau sini udah pas banget di sini. Itu nggak bisa itu. Udah tinggal dipukul-pukulin aja sampai kakinya juga udah di bawah badannya, jadi dia nggak bisa. Biasanya kan kalau misalkan orang di ground itu dia bisa naikin ini, ya nge-bridge, dinaikin supaya weight distribution terganggu, nah dianya keloncat gitu atau dianya oleng gitu, itu udah nggak bisa tuh. Iya. Udah 3 ronde pula kan udah habis banget. Dia gini doang, dia kayak 20 detik lagi. Iya, dia pusing gitu. Tapi kalau Bang Budi selain Duplessis sama ini yang paling terhibur pertandingan siapa? F-Live juga? F-Live ya? Kayaknya di main car ini hanya 2 deh yang bikin seru gitu, yang lainnya. Iya, kurang selain ya. namanya kurang populer juga membosankan lah. Iya, itu juga di komen Instagram UFC ngomong kok, masalahnya netizen seluruh dunia nih yang ngomong, maksudnya kita nunggu Strickland doang ini, bukan cuma kita yang bilang pertandingan ini boring, ini orang siapa yang bertanding, tapi semua netizen di seluruh dunia bilang ini Strickland Duplessis doang, ini kita tunggu. Kami tuh gua sama Kemal itu pernah nonton pertandingan yang boring, tapi itu juga diem. Ini sampai kita dengar kan Iya benar-benar kedengeran, dan habis itu udah semua orang tuh komen, ayo Duplessis Strickland, cuma itu dong komen. Dan ini yang tadi kita bahas juga komen eventnya itu pertandingan perempuan gitu. Jadi memang itu jarang banget di UFC gitu. Ini untuk komen event tiba-tiba ada pertandingan perempuan nih, dan itu perebutan gelar juara dunia. Tapi dengan meme yang kayak gitu, maksud gue kayak wah ini gila sih. Ada gitu ronde kelima santuy banget. Ya tiduran gila yang begini. Itu jadi meme loh, benar-benar jadi meme seluruh dunia loh, kayak tiduran gitu. Padahal ini perebutan gelar dunia nih, dan karena Nunesnya kan udah pensiun kan. Iya benar. Dulu Amanda Nunes itu raja double champ dia juara cewek bantam dan featherweight. Saking dominannya Amanda Nunes, featherweight dihapuskan.
Jadi kayak udah nggak ada lah yang bisa ngalahin si Nunes. Dan cewek juga untuk bikin bulking otot ke featherweight kan gak banyak juga ya. Jadi divisi itu udah milik Amanda Nunes doang. Divisi itu hilang, terus ya udah dia tetap double champ tapi mempertahankan bantamnya. Bantamnya dipertahankan, terus dia pensiun karena udah nggak ada lagi yang menarik. Dan jujur kalau divisi perempuan itu yang seru, flyweight si Valentina Shevchenko sama strawweight si Zhang Weili yang kebetulan bakal main di UFC 300. Itu seru banget kalau kita pengen mulai tertarik dengan MMA wanita ngelihatnya itu Shevchenko, Alexa Grasso. Dan tadi ada satu poin yang menarik dari Sardo, kalau kalian mau world championship harus punya istri. Iya, betul. Sardo bilang gitu. Iya, Sardo ngomong gitu. Jadi kalau mau world championship nih harus punya istri. Kan dia punya punya istri. Nunes punya istri. Si Pennington punya istri. Jadi harus punya istri, itu rahasianya. Perempuan yang punya iya. Jadi bukan baju kapal tapi kelaminnya juga kapal itu. Iya. Itu adalah rahasia gelar juara dunia ya. Tapi kalau Bang Budi fighter favorit siapa, Bang? Costa. Itu aneh banget dia aneh tuh. Kenapa tuh? Ganteng. Lucu. Bukan kayak Ricky Martin. Enggak, dia selain ini juga powernya kuat sebenarnya. Dia badannya juga kayak Duplessis gitu. Saya suka fighter yang badannya jadi gitu. Itu secret juice itu tuh. Enggak, tapi kalau gara-gara secret juice kan dia ada satu minuman namanya secret tapi juice. nanti di UFC 298 dia main lah. Iya, lawan Whittaker. Harapannya lawan Khamzat. Ya. Gua harapannya juga lawan Khamzat. Iya. Tapi kalau gua semenjak lihat Duplessis hari ini ya, Paul Costa kayak nggak ada apa-apanya loh menurut gua. Belum lihat nanti aja. Iya, harus ketemu sih. Tapi Duplessis gila. Tadi kan kita bahas gitu. Strickland itu efisiensi kan. Jadi kayak penting jab masuk, tiba-tiba bonyok aja gitu. Kalau Duplessis kan power. Gitu. Nah, itu kan Costa kayaknya begitu kan style mainnya. Ya gitu juga. Nah, itu bisa jadi kisi-kisi kita hasil di antara kalau si Duplessis ketemu sama Israel. Karena Costa lawan Israel itu dicincang terus leg kicknya sampai Costa frustasi, terus terobos, dikonter langsung sama si Israel, tidur. Nah, si Duplessis kayak gimana nih? Cuma kayaknya kalau persenjataan lebih lengkap sih si Duplessis dibandingkan Duplessis si Costa. Ya. Jadi makanya nanti kita lihat aja kalau Costa pengennya ketemu siapa, Khamzat. Semoga nanti ketemu sama Khamzat ya. Soalnya Khamzat peringkat 9, Costa peringkat berapa nih sekarang nih? Costa terakhir sebelum dia 7. Sempat keluar 7 kan? Iya, jadi semoga ketemu ya. Di UFC berapa? Kapan bisa ketemu Khamzat? Khamzat kan prospeknya Israel Adesanya, tapi kayaknya Adesanya langsung ke Duplessis nih. Nggak ada ketemu Khamzat lagi udah. Jadi si bercanda-bercandaan sosial medianya udah nggak ada tuh ya. Kayaknya udah nggak berlaku. Duplessis nih udah paling seru, ditunggu. Udah request langsung sang juara kan tadi dibilang. Boleh, dan Dana White biasanya kalau udah request kayak gitu, ayo. Dan Israel gampang marketingnya, bangun dramanya gampang. Apalagi lawannya Adesanya kan. Iya. Tapi bakal di DM nggak ya Adesanya kayak keluarga lu gitu kan. Pasti kan Duplessis DM-an kan. Kebetulan. Jadi si Strickland itu ngata-ngatain si Duplessis karena Duplessis ini dituding gay. Jadi di promotor lamanya tiap beres menang, selebrasi itu cipokan sama cornerman-nya. Masa? Iya, makanya tadi si Khamzat kan bilangnya congrats Duplessis gitu kan dibilangnya. Nah, cuma di press conference kemarin kan si Duplessis bawa ceweknya kan, terus dibilang nih yang kemarin ngatain gue gay, ini lihat cewek gue cakep kayak gini gitu. Gitu. Akhir zaman Bang biasa. Terus pelatihnya cemburu, pelatihnya kayak iya, padahal lu pacar karir. Siapa yang latihan? Yang dipacarin siapa? Iya, pelatihnya baper. Tapi di DM ya itu ya Duplessis DM ke Strickland ya. Iya, Strickland yang nge-DM. Mau ditikam katanya kalau misalkan lu bercandain bawa anak lagi. Iya, makanya tadi kelihatan banget Strickland nggak mau duduk sama sekali, udah mode fighting ya. Iya. Cuma ya itulah kurang adjustment. Kurang adjustment aja. Iya, buat Bang Budi sekali lagi thank you Bang ya. Udah datang. Jangan lupa bajunya UFC 298. Kalau bisa ada muka Volkanovski Tuporia. Bisa nggak? Request lagi dia. Udah dikasih gas. Lihat nanti kalau memang mukanya cocok bisa. Nggak, tapi lu sebelum udahan Volkanovski atau Tuporia 298? Kayaknya Volkanovski susah untuk dikalahkan. Susah. Dan sama Makhachev. Nggak, berarti mental dia nggak terganggu sama sekali sama kekalahan tiba-tiba ronde 1 ya? Kira dia masih bisa mempertahankan. End still. Tuporia, padahal Tuporia tuh gila juga. Iya, gokil. Gitu, gokil. Nggak, berarti tetap Volkanovski. Saya dukung Volkanovski. Oke, berarti nanti yang 2 lagi kan ada 2 lagi kita tanya Volkanovski Tuporia juga. Oke, thank you Bang Budi. Sukses terus Bang Budi. Jangan lupa bajunya
Siap. Iya siap, aman Bang. lagi. Iya gitu aja. XL, Diingetin L, L. berkali-kali. Iya. Diingetin Thank you, berkali-kali. Berarti yang Mas Budi, makasih ini Mas dulu Budi. Bang. Ini dulu dia dulu nih. Iya siap, terima kasih ya. Baru terakhir ini Masnya. Waduh, mantap. Ada lagi nggak sih yang mau maju? Ada. Satu. Oke, berarti nanti ada. Ada lagi yang mau maju? Enggak. Berarti satu dong ya. Oke. Silakan. Oke. Perkenalan dulu. Doi tadi masuk nominasi penonton terseru hari ini. Iya. Sama si Bang Budi juga sebenarnya. Tapi yang menang si siapa tadi? Bang Budi yang menang. Oh iya, Bang Budi paling seru tadi. Bang Budi tuh paling seru tuh nonton hari ini. Lu nama siapa? Nama gue Adit Adit. Nah, Adit dari Fatmawati, Jakarta Selatan. dari Jakarta ya, dari Jakarta. Nah, lu pegang siapa tadi? Strickland, Duplessis? Sebenarnya gue pegang Strickland sih, tapi pas ronde ketiga berjalan ya udah ketahuan bakal kalah. Udah ketahuan bakal kalah ya? Taunya pas ronde ketiga. Ronde ketiga bahkan gue ngiranya dia bakal KO di ronde 4. Oh, Ronde ketiga tuh belum bocor tapi lu udah ngelihat kayaknya si Duplessis udah adjustment kayak kalah nih gitu. Oh. Karena kalau kita lihat Strickland itu emang disiplin banget ya. Iya. Tapi fighter bagus selalu punya fleksibilitas untuk penyesuaian gitu. Iya. Strickland itu nggak punya sih. Betul. Iya bener, itu makanya maksudnya gue selalu bilang nih masalah Strickland tuh itu doang, kayak gue nggak ngerasa kan lu tapi bilang gini, gue ingat banget lu bilang gini Dok, justru Strickland ini momennya untuk membuktikan dia layak punya champion atau enggak. Iya, karena gue ngeliatnya Leon Edwards. Orang pada bilang ini kemenangan hoki. Iya. Dia belum ada aura champion, tapi justru di pertemuan ketiganya lawan Usman dia nunjukin aura championnya, takedown defense-nya jadi ada. Terus striking-nya nggak cuma ngandelin tipuan tendangan kepala doang. Nah, ternyata Strickland gitu-gitu aja, jab strike aja. Iya udah gitu doang, makanya tidak layak Strickland itu. Tapi kalau Adesanya Duplessis layak dinantikan sih. Nah, kalau lu Duplessis Adesanya megang siapa? Gue pegang Adesanya karena dari postur dia kan lanky ya. Iya, Dan Duplessis itu kan sangat agresif gitu. Oke. Jadi gue rasa yang bisa berhentiin Duplessis cuma Adesanya untuk saat ini. Oh. counter TKO. Dan Adesanya masih memegang ini ya, reach terpanjang juga itu ngaruh tuh sama style pertandingan. Masih. Sebenarnya ada yang lebih panjang lagi tadi yang di prelim Woodson. Oh iya, Woodson. Oh iya. Konyol juga sih badan kayak itu main di featherweight enggak ini banget, adil banget aja. Dia kaget dia menang. Gua menang Dia bagian kalau lu lihat lagi proporsi gue ngeliat nih pinggang sama perutnya tuh pendek banget gitu, sisanya kaki sama tangan udah. Udah kayak Crash Bandicoot. Iya. Terus panjang banget badannya. Panjang banget, terus nyolot lagi. Ditendang nangkis dong udah kayak ya anjir orang tapi menang. Terus berantemnya gitu. Kayak Satria Mahathir gitu kayak. Begitu bro. Makanya gue bilang ini aneh banget stand-nya si Woodson udah jangkung tinggi tapi dia begitu. mengikuti Israel mengikuti ini Anderson Silva. Iya, Anderson Silva kan gitu-gitu juga. Oh iya, tapi dia kayaknya kalau dia masuk kelasnya Adesanya nih misalkan, dia kayaknya bisa tuh kalau masuk middleweight ya. Misalkan masuk middleweight, dia kayaknya bisa lebih reach lebih tinggi daripada Adesanya itu. Benar. Buset tinggi banget itu. Curang dia main di featherweight bareng kayak gitu. Curang. Dia lagi berak itu bisa berin bohlam dia. Dia gini aja lagi berak padahal dia. Bisa panjang banget bro tangannya bro. Gua ngeliat buset ini orang. Panjang banget ya. Tapi lu kalau Volkanovski sama Topuria siapa lu? Berarti next event. Volkanovski berarti ya. Kenapa Volkanovski? Sama kayak tadi si Bang Budi. Untuk sekarang Volka kayaknya yang bisa berhentiin cuma si Islam sih. Baru dia ya. Berarti kalau di kelasnya dia ya. Kalau di Iya. kelas dia. Berarti divisi featherweight abadi nih di kerajaan si Volkanovski, featherweight. Sampai 2 atau 3 tahun ke depan masih Volka. Masih Volkanovski ya. Berarti sama kayak gue tanya ke Bang Budi tadi, mental kan biasa kalau di UFC itu kalau lu sekali TKO kayak gitu di ronde 1 ngaruh ke mental selanjutnya. Kayak jadi Usman takut kena kelihatan kayak pukul, Usman gitu. Jadi takut, jadi main aman. Kayak Colby Covington jadi main aman, main aman. Ini nggak ada ngaruh sama sekali ya lawan Topuria. Ya mungkin justru pas lawan Topuria untuk benerin mental dia nih. Karena menurut gua dia gak bakal keberatan sih. Dan ini bedanya kalau lawan Topuria persiapannya jauh lebih matang. Iya. Kan kalau lawan Islam Makhachev dia gantiin Oliveira kan. Iya, gantiin jadi Oliveira, maksudnya cuma masih ada persiapan dan 2 12 hari 2 Iya. minggu. Ya benar. Jadi ini mungkin lebih matang. Jadi kayaknya Volkanovski nunjukin bahwa yang kemarin Islam Makhachev nggak ada apa-apa. Iya, blunder aja, Ya, blunder keputusan. bahkan menurut gue ya kalau nanti dia menang lawan Topuria ini dia call out Islam Makhachev lagi menurut gue. Kayaknya Islam Makhachev main lagi. Iya, tapi featherweight sekarang lagi seru. Movsar kan mulai naik. Oh iya, banyak yang Ortega ngantri. sama Yair ditandingin lagi. Yair Rodriguez. Jadi pada ngantri semua ya. Iya. Iya, dan itu kenapa Topuria gitu, Dok? Maksudnya kan yang ngantri featherweight banyak, kenapa harus Topuria? Karena request langsung dari si Volkanovski. Oke. Dia bilang jangan sampai ketemu sama Max Holloway Topuria biar gue yang ngelawan. Oke, gitu ya. Kebetulan nih Max Holloway mungkin karena dia udah 3 kali nyoba
ngeraih champion gak berhasil. Oke. Dia nemu jalur lain untuk dapetin lagi champion, itu champion BMF. Dia dijadwalin di UFC 300 ngelawan Justin Gaethje. Nah, prediksi lu pegang siapa? Iya, Holloway sama Gaethje. Agak susah sih. Tapi kalau gue lebih suka ke Holloway. Holloway ya. Kenapa Holloway? Gue lebih suka fighter yang base-nya boxer. Kayak Strickland kan sebenarnya boxer. Kita bisa lihat dari defense-nya itu kan Philly Shell. Iya. Itu defense yang menurut gue itu susah ditembus gitu. Apalagi kalau misalnya lawannya ngasih jab, bisa shoulder roll, terus tangannya juga di kepala kan. Yang bisa nembus Philly Shell itu cuma kickboxer yang agresif. Iya, harus overwhelm kayak Duplessis tadi. Kayak Duplessis. Sama mungkin sebelumnya pas lawan Pereira tuh. Si Strickland kan lawan Pereira. Kecolongan tuh. Di awal si Pereira udah ngasih body kick. Iya, dikiranya ke bawah. Dikira ke bawah. Akhirnya Iya. Dan memang si Max Holloway ini Justin Gaethje ini kayaknya ibaratnya nggak bisa tuh leg kicknya kan nggak, maksudnya dia striking terus kan, dia striking yang beringas gitu, yang sampai orang berdarah persis kayak ini efisien. Tapi ya enggak sih, kalau Gaethje ada power, tapi kalau menurut gua Gaethje ada power, ada presisi. Dia bener-bener knockout. Dan gue sebenarnya pertandingan ini agak nggak suka matchmakingnya. Oke, secara matchmaking seru iya. Cuma secara gue emosional, gue kayak Max Holloway dia memiliki record signifikan strike terbanyak, tapi belum pernah jatuh sekalipun, belum pernah knockdown. Bukan TKO atau gimana, tapi knockdown, jatuh kepleset aja nggak pernah gitu. Dia nggak pernah. Dan dia udah ngelawan kayak fighter kayak Dustin Poirier, Conor McGregor, Volkanovski yang dia bertanding 3 kali aja, Volkanovski yang dibuat knockdown sama dia nggak pernah. Nah, takutnya batasnya tuh di pertandingan lawan Justin Gaethje nanti. Takutnya kayak Tony Ferguson, terlalu kuat rahangnya sampai dipaksain jadi nggak sama lagi. Gitu. Itu yang gue takutkan. Takutnya Max Holloway maksain, gue pengen banget terus berdiri, pengen banget terus kokoh, hancur dipukulin. Itu kan dibilang pertandingan Justin Gaethje melawan Tony Ferguson tuh merenggut 10 tahun umur Tony Ferguson. Iya. Oke. Oh iya, pas lawan Gaethje ya. Iya, makanya gue jangan sampai deh Max Holloway tolol-tololan lawan ini. Soalnya kan Max Holloway karena pede, rahangnya kuat, jadi dia gak perlu ngehindar, adu aja. Tinju gue lebih kuat sama rahang gue gitu. Justin Gaethje tuh udah kalau striking tuh udah serem banget. Lu fighter favorit siapa? Sekarang Sean O'Malley. Sean O'Malley ya, sama kayak gue juga tuh. Sean O'Malley. Gue Shavkat Romanov sama Sean O'Malley gue sekarang. Berarti lu Sean O'Malley sekarang? Poirier sama Conor McGregor. Oh, masih McGregor ya. Poirier mau tanding juga tuh. Iya, dia lawan Saint Benoit. Yang orang nanya tuh siapa ini gitu kan? Iya, soalnya ranking 12 dan mengagetkan juga karena orang tahu Dustin Poirier tuh dia setelah lawan Habib, lawan Charles Oliveira kalah, dia sempet kayak mau pensiun gitu karena malas lagi lah bertanding lagi dari contender lagi menuju championship lagi. Dia nggak mau kayak gitu, dia cuma mau pertandingan lawan bintang. Nah, akhirnya diaduin lah sama Michael Chandler, menang lawan bintang. Terus diaduin lagi perebutan sabuk BMF lawan Justin Gaethje, kalah, knockout. Seorang pada mikir, ini Dustin Poirier kayaknya mau pensiun deh, dia udah cukup sama interimnya. Ternyata mengagetkan, dia mau ngeladenin ranking 12. Makanya ini gokil banget. Iya makanya, tapi lu kenapa suka Dustin Poirier? Masa kejayaannya ya? Masa kejayaan sama style fightingnya itu. Petinju pasti suka sama Dustin Poirier. Oh iya, dia berarti tipikal yang boxer gitu ya? Dia Philly Shell juga tuh. Nah, kecolongannya sama Gaethje, head kick juga pas kalah BMF. Oh iya benar, dia makanya. Bahkan Philly Shell-nya aneh. Iya, Philly Shell sampai sini. Sampai sini. Philly Shell modified. Iya. Jadi ada orthodox. Philly Shell. Nah, dia tuh ada namanya tuh yang blok begini di boxing, gue lupa tuh. Begini dia. Iya. Apa sih kerang-kerang gitu? Sama namanya kerang-kerang juga. Apa ya namanya? Iya. Over apa gitu lupa. Oke, berarti itu sama-sama ya. Berarti lu Volkanovski, terus habis itu tadi siapa lagi? Max Holloway sama Justin Gaethje, Max Holloway. Oke, berarti thank you udah datang ya. Nanti next nobar datang lagi ya. Siap. Mantap, thank you. Mantap sekali, luar biasa. Cross guard namanya. Kalau cross guard depan gini, tapi kalau dia kan gini. Iya, cross guard. Thank you, bro. Thank you ya. Thank you, bro. Thank you. Siap. Berarti Masnya dulu, abis itu nanti yang tadi ya, terakhir ya. Oke, berarti tinggal 2 orang nih yang mau. Kita pokoknya setiap kali nobar teman-teman, misalkan nobar nanti nextnya 298, kita selalu ada live podcast gini, nggak apa-apa, ambil masuk aja. Nah, 298 kita khusus live podcast gini memang kita followers aja yang maju ke depan. Jadi biar lu
bisa kelihatan juga bahwa pecinta UFC di Indonesia banyak, bahkan ada yang beberapa analisisnya bagus-bagus kayak yang sebelumnya si Bagus sama si Dodo itu tuh Mas bagus. Dodo, Mas Dodo udah cabut tadi sama ceweknya kayak Bagus kan dipuji-puji sama netizen. Bahkan katanya Bagus sama Dodo anjing lebih bagusan mereka berdua daripada hostnya, anjing juga lu. Emang bajingan. Anjing juga lu. Kurang ajar lu gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Kan sama-sama belajar. Kan gue juga belajar dari mereka-mereka ini. Betul. Pecinta UFC karena kalau lu dari Bantul ya soalnya ya. Dan suka UFC dari kapan tuh? Dari pas apa namanya? Si itu nama apa? Siapa ya? Indonesia pertama itu? JK Saragi. Oke. Nasionalis. Pas ikut UFC kan keliling-keliling tuh. Nah itu baru tahu UFC itu. Dari situ ya. Dan nama siapa? Perkenalan dulu. Rian. Mas Rian. Mas Rian ini dari Bantul tapi sekarang sudah tinggal di Jakarta Barat. Udah kerja di Jakarta berarti ya. Dan suka UFC dari JK Saragi. Terus habis itu fighter favoritnya sudah menentukan kah? Siapa? Ada dua. Ada dua. Siapa nih Mas Rian? Pereira sama Ankalaev nih. Waduh. Kemarin pas banget nih kan kemenangan Ankalaev kemarin membuat dia berpeluang ketemu Pereira kan? Itu dua-duanya jagoan kamu. Kamu pilih siapa kalau mereka ketemu ntar? Iya, pegang siapa? Kayak tetap Pereira buatan. Iya Pereira ya, tapi Pereira abis patah hati nih Mas Rian. Ternyata istri pacarnya sudah punya suami. Pacarnya diam-diam menikah. Bukan diam-diam menikah, udah punya suami. Udah punya suami kan? Diam-diam menikah atau katanya secretly married. Oh iya. Tapi maksudnya dia nggak bilang ke Pereira kalau dia punya suami. Iya, padahal kan, bisa ditampol itu suami kalau dia nggak tahu ya. Iya, bisa di-leg kick. Iya, dia kan pas di interview mukanya gitu kayak Pereira gitu. Stone face. Kayaknya suami juga tahu. Ini siapa yang deketin kamu? Pereira. Hah? Kamu diem-diem ya. Jangan bilang kamu udah nikah sama aku. Kita cerai sekarang. Makanya secretly. Kamu diem-diem ya. Suruh diem. Nah tapi lu kenapa suka Pereira Mas Rian sama si siapa tadi? Ankalaev. Kenapa? Ini aneh juga nih. Story-nya itu kan 4 kali Adesanya itu keren banget tuh. Oh iya benar-benar. Oh iya. Yang gue bilang tuh bisa banget dijadiin film itu. Iya benar. Jadi dari story-nya kemakan lu sama story-nya itu ya. Dari kickboxing. Menang Pereira, kickboxing 2, menang knockout. Iya, baru kan 4 kali ketemu tuh ya. Ya, si Adesanya udah bangun kerajaan di UFC, dikejar lagi ke UFC. Iya, gokil. Dirampas sabuknya, keren banget itu. Iya, dan Alex Pereira tuh bener-bener kayak musuh bebuyutan ya. Dari yang dia berhasil ngalahin di sebelum UFC sampai akhirnya dia jadi raja UFC, anjing dikejar sampai. Itu emang benar bisa jadi film tuh ya. Nah, kalau Ankalaev-nya kenapa? Kalau Pereira masih masuk akal lah gitu. Dia light middleweight kan sekarang juara kan? Pereira kan? Nah, kalau si Ankalaev kenapa? Itu apa? Bagus banget dari Dagestan tapi dia mainnya striker knockout terus anunya. Oke, berarti ini ya maksudnya suka stylenya lebih ke situ ya. Oke, nah berarti kalau pertandingan tadi kita sempat nanya soal Volkanovski Topuria juga. Lu megang siapa Mas Rian? Mending juara baru lah. Oh dia mau juara baru Topuria. Kenapa? Keren juga tuh klip-klipnya pas promo kan keren itu. Si Topuria. Enggak, memang sih gue tuh kan gue termasuk orang yang kemakan banyak klip ya. Kayak Rahmanov ya. Kayak Safkat Rahmanov kan gue kemakan klip tuh. Terus habis itu Sean O'Malley termasuk kemakan klip gue. Nah cuma memang gue agak setuju sama Topuria. Jadi gue kemarin sempat baca komen-komen netizen gitu soal masa depan Topuria ini. Topuria itu kan masih muda 26 di antara semua kontender yang ada di 10 besarnya Feder kan. Terus dia banyak banget yang komen, guys, lu tuh jangan don't sleep sama si Topuria. Karena Topuria ini walaupun peringkat 6 tapi dia paling muda daripada semua kontender yang lain, dan dia kalau lu lihat style bertarungnya ini bisa panjang di featherweight. Betul. Bisa panjang. Maksudnya Volkanovski juga kalau lengah, misalnya masalah stamina misalkan lengah, itu bisa Topuria yang menang gitu. Tapi emang menariknya UFC tuh emang gak kayak kita dukung tim bola ya, dimana kalau tim bola kan kita dukung. Misalkan kita dukung kayak lu dukung Milan, jadi lu udah fix sama Milan aja. Nah kalau misalkan ini kan lebih ke kayak lu dukung satu petarung, terus ada petarung satu lagi, ternyata dia keren juga, lu dukung gitu. Jadi bukannya berarti kayak pendukung buta gitu. Bukan pendukung buta, emang pasti bakal, justru benernya kalau di UFC tuh gitu. Yang bener adalah lu
jangan bisa suka sama satu orang doang, 2 atau 3 karena atau 4. olahraga ini berkembang. Iya, kayak gitu. Mungkin sukanya sama UFC milih satu nggak apa-apa, karena McGregor misalnya kayak lu, karena kayak gue Tony Ferguson mau kalah sampai 12 kali ya tetap Tony Ferguson gitu. Iya, kayak gitu. Kayak gue kan jendela masuknya Israel Adesanya. Mungkin gue ngefans terus sama Adesanya bisa, tapi kayak lama-lama berkembang karena kan berganti-ganti terus kayak tadi aja middleweight aja ganti lagi, Duplessis ganti lagi. Bisa aja siapa peringkat 3-nya sekarang si middleweight itu? Tadi gue lupa gue. Jadi itu bisa naik lagi sekarang kan akhirnya kan. Ini kan Whittaker dong. Whittaker ya sekarang ya. Ntar kan Duplessis, Whittaker sama Cannonier. Jared Cannonier. Nah itu masih ada namanya susah kayak. Bener itu Jared Cannonier. Jadi masih ada potensi untuk dia ngalahin Duplessis. Misalkan let's say ketemu Adesanya, terus habis itu Adesanya misalkan menang lagi gitu. Masih bisa Cannonier sama si Whittaker bisa ketemu lagi sama Adesanya gitu. Jadi masih bisa sempat berubah lah gitu. Tapi kalau lu Volkanovski Topuria ya. Karena kemakan klip itu. Masih harapan tapi. Masih harapan. Kayaknya emang tadi lu pas Duplessis lawan Strickland lu belanya Duplessis ya? Oh kayaknya lu emang suka pergantian baru gitu terus juara-juara baru. Lu nonton bola juga tapi? Mas Rian? Basket enggak? Oh enggak ada, dia mah nonton UFC aja. Hidup nonton Dota. Oh emang suka yang berantem gitu ya? Iya tiba yang berarti lu suka Conor McGregor enggak? Kan jalannya kayak Nevermore tuh gitu. Oh lu suka nonton yang berantem? Punya Twitter enggak? Iya. Nah nonton tuh di Twitter tuh. Banyak yang berantem tuh di Twitter tuh. Pendukung paslon. Lu tonton aja, jadi gitu ya. Eventnya sampai akhir Februari. Iya, sampai 14 Februari gitu. Jadi lanjut lagi nanti. Oh iya. Iya bener kalau 2 putaran ya. Tapi berarti itu ya, berarti buat Mas Rian pokoknya thank you. Semoga nanti jangan lupa datang lagi ke nobar-nobar selanjutnya ya. Siap, sehat-sehat terus Mas Rian. Terima kasih Mas Rian. Oke, mantap. Nah, ini terakhir ada gokil. Thank you ya. Terima kasih Mas Rian. Terakhir nih. Oh ini cahaya berubah nih, akhirnya ada matahari nih tiba-tiba nih. Cahaya jadi terang nih. Wah, kita bintang utama nih, bintang utama. Dari jam 8 loh kita. Iya, kita sampai jam 8. Ini bentar lagi udah, ini jam berapa? Jam 2:30 Bangke. Mau berapa jam kita? Iya, nama siapa? Darren dari Pademangan. Dari Pademangan. Mas Darren dari mana tadi? Pademangan. Jakarta Utara. Oh, Jakarta. Jakarta Utara. Terus lu dukung Duplessis apa Strickland tadi? Iya, Mas. Tadi dukungnya Strickland. Oh, tadi Strickland. Iya, ronde 3 sama kayak KG. Sama kayak aku ya? Iya, TKO cuman lewat ya tadi. Oh, lewat. Tapi lu terima Strickland kalah ya? Terima sih damage-nya sama takedown-nya tadi banyak banget. Iya, betul. Lu fighter favorit siapa? Yang sebenarnya ada satu, cuma udah nggak aktif. Siapa? Fedor. Oh, senior banget ini. Michael Fedor. Enggak, Fedor Emelianenko. Oh, zaman Pride FC itu, zaman gegeduknya UFC lah, zaman Pride FC. Iya. Dulu nonton cuplikan-cuplikannya. Oke. Tapi berarti lu suka ini dong, fighter Rusia? Enggak juga? Enggak. Yang tipikalnya brawl itu. Oh, tipikal bukan brawl. suka yang wrestling, lebih suka yang brawl. Kalau yang aktif sekarang siapa yang lu favoritin? Justin Gaethje sama Shavkat kali ya. Shavkat tuh banyak fans ya, gila. Shavkat nih memang prospek nih. Tapi Justin Gaethje tuh gue nonton cuplikannya justru dari Radio Tempur. Jadi makanya gue bilang, Justin Gaethje oke juga nih pas gue nonton di Radio Tempur. Orang yang suka brawling udah pasti suka Justin Gaethje. Harus itu bener-bener udah. Julukan The Highlight tuh emang pantas banget di Justin Gaethje karena dia bener-bener tanding untuk jadi highlight, untuk seru. Tapi bedanya dia dengan Michael Chandler adalah Michael Chandler asal seru aja tapi hancur. Sedangkan Justin Gaethje jadi seru tapi pinter juga. Serangannya masuk-masuk kayak waktu lawan Rafael Fiziev. Yang Rafael Fiziev bilang, gue nih yang bawa bendera era baru, gue pengen menggulingkan era lama. Gue pukulannya lebih cantik, gue lebih Muay Thai-nya gini. Hancur juga sama Justin Gaethje. Hancur kan? Iya, Justin Gaethje nih. Tapi dia kalah sama itu dong tuh pas gue liat Radio Tempur, kalah sama siapa dia yang akhirnya duduk bawah. Oh, Habib. Iya. Dia Habib ya. Dia ada di divisi yang salah aja. Divisinya terlalu brutal. Raja kan Islam Makhachev sama Habib. Iya, kalah. Dia sama Oliveira juga kalah. Oh, dia sama Oliveira kalah juga ya. Itu doang sih salahnya tapi sih. Mas Darren kan ada namanya? Iya, Darren. Ya. Tapi Mas Darren kalau suka brawl gitu harusnya juga Max Holloway juga suka dong. Max Holloway itu juga entertaining loh. Suka, malah salah satu pay-per-view UFC yang aku nontonnya live pertama kali itu waktu itu si Holloway lawan ini. Zombie? Bukan, lawan siapa namanya? Conor McGregor. Ortega. Itu sampai diajarin tinju. Sampai diajarin tinju si Ortega.
Diajarin ngeblok dong. Tangannya dipegang terus Iya diajarin gini bro cara nanggisnya bro. Gokil. Ortega tuh ya. Itu yang bikin lu ini banget apa maksudnya jadi suka banget sama yang style kayak gitu. Sebenarnya awalnya nontonnya dulu masih SMP WWE. Terus kan kayak nonton di YouTube cuplikan muncul UFC tuh. Pertama kali nonton ini Bisping lawan Silva Anderson. Iya, Silva. Sempat KO ternyata pertandingan dilanjutin dia. Karena copot mouthpiece-nya. Terus kayak yaudah cari-cari aja kayak compilation highlights terus muncul tuh Fedor Emelianenko terus nontonnya dari situ. Sama jalurnya dari gue berarti. Orang, gitu. Sama jalur kayak gue semua pasti diawali dari WWE. Karena itu yang bener-bener membuat fight entertainment gitu kan. Terus lama-lama kan kita pengen yang real lah, yang beneran gitu kan. Barulah kita cari UFC. Iya kayaknya nggak ada yang nggak suka WWE dah. Semua pada suka lah. Iya, gue ada di masa dimana gue kira WWE itu beneran. Jadi gue ngelihat ini Rock berani banget, dia bisa mukul orang 2 kali, pas ketiga dia cuk mukul gitu sampai jatuh. Gue kira beneran. Tapi people elbow orang ngapain diem dulu aja. Iya, kayak sakit tuh. Oh iya di leher. Oh pantesan aja kayak gitu gue mikirnya. Enggak, lu bayangin kalau misalkan mereka mau smack dulu kan, ada people elbow dulu gini. Kalau tadi kayak pertandingan tadi udah ditampol Strickland aja. Bangsa tuh lama anjing. Ditampol. Kalau UFC 300, lu kan suka Max Holloway sama Justin Gaethje. Iya. Lu megang siapa? Kayaknya karena mainnya di divisinya lightweight kayaknya Gaethje. Benar. Si Holloway kan sempat naik ke lightweight kan, lawan Poirier kalah juga kan. Terus Poirier sebenarnya nggak ada rumusnya sih, cuman Poirier pun kan kalah sama Gaethje. Iya, nggak bisa di algoritmanya UFC nggak ada. Nggak bisa dimatematika-kan. Nggak bisa dimatematika. Tapi bener tuh kata Darren tuh. Ini divisinya si Justin, Max mungkin cepet dia di Feder, tapi ketika dia bulking di lightweight mungkin nggak sama rasanya. Iya makanya, jadi masih Justin Gaethje ya lu megangnya ya. Iya dan seru sih benar karena kan Holloway kan dagunya kuat banget ya. Terus ngelawan yang tangannya kuat juga jadi. Yang tangannya kuat dan presisi tuh. Lu Volkanovski Topuria masih siapa? Volkanovski? Masih Volkanovski sih. Sebenarnya pengennya lihatnya Topuria lawan ini Allen. Allen yang tadi, tapi kayaknya udah ngelihat dia kalah. Gue juga nggak yakin Allen bisa dibantai sama Topuria. Asli. Ternyata mengecek. Mungkin karena itu ya, karena ketika seorang fighter yang udah 6 tahun gak terkalahkan 12 winning streak, terus sekali dia kalah, mungkin dia mulai second guess gaya bertandingnya kali. Iya. Atau mungkin ya Movsarnya aja emang terlalu jago. Nah, justru yang akan seru Movsar ini lawan Gaethje itu yang kayaknya kalau lawan Gaethje sih, lawan siapa tadi? Topuria. Lawan Topuria. Itu baru tuh seru tuh kayaknya tuh. Yang satu berusaha take down dan tadi kita bahas juga tuh Rusia ini kalau mau take down orang selalu entertaining. Iya, kayak banyak caranya. Kayak apa kakinya tiba-tiba apa bisa banyak cara gitu dan berusaha tiba-tiba apa. Kayaknya kalau Evloev ketemu sama si Topuria, waduh. Itu kayak seru banget tuh. Kayak masih sama muda kan tadi 29 ya? Movsar masih 29 dan sekarang Movsar di peringkat 4, Allen-nya kan turun. Nah, itu berarti kan chance-nya ketemu Topuria gede nih. Iya, dan kalau kita mau bahas sedikit nih tentang next event kita UFC 298 Topuria sama Volkanovski. Gue fansnya Volkanovski, cuma gue agak condong ke Topuria karena gini. Wah, Topuria nih walaupun dia belum bisa bahasa Inggris bagus ya, tapi dia udah kerasa aura championnya. Dia yang berani pasang foto profil terus bio UFC undefeated UFC featherweight champion gitu kan. 15-0 dan ketika dia diaduin sama Bryce Mitchell. Waktu itu sama-sama undefeated. Bryce Mitchell tuh terkenal sama kunciannya, dia twister ketiga kalau nggak salah di UFC. Dikalahin sama si Topuria lewat submisi. Jadi si Topuria nggak cuma tinju doang. Dia Brazilian Jiu-Jitsu black belt juga. Iya, makanya itu tadi gue bilang di UFC itu sekarang komennya kebanyakan jangan meremehkan si Topuria. Topuria ini berbahaya. Makanya mungkin itu yang kenapa Volkanovski mau lawan Topuria kali. Ya, bisa jadi untuk membuktikan. Ya. Untuk membuktikan. Karena kalau Topuria udah kalah, siapa lagi? Lu ngomong gini gue jadi swing voter nih, gue awalnya Volkanovski tapi pas lu bilang iya masuk. Lu Topuria kan? Iya, gue sebenarnya pertandingan itu gue megang Topuria gue karena kembali lagi gue kemakan highlight pertama klipnya, terus habis itu gue baca semua komen netizen kalau ngomongin soal Topuria ini bahaya banget, makanya pertandingan lawan Volkanovski ini menentukan apakah Topuria ini bisa ibaratnya juara featherweight terus-terusan yang tadi dari cerita itu. Karena yang umurnya masih panjang tadi yang gue bahas, masa umur masih panjang dari style bertarungnya, dia bisa panjang nih nafasnya nih, dia bisa semuanya. Striking bagus, submission bisa. Dan kalau bicara star power, mungkin karena kita nggak ngerti bahasa mereka ya, bahasa Spanyol. Followers dia lebih banyak loh daripada Volkanovski. Dia tuh bintang loh di Spanyol. Iya.
Tuh El kan. Matador. Followers dia lebih banyak dari Volkanovski. Iya, jadi lu tadi lu megang siapa, Darren? Volkanovski. Berubah nggak? Berubah nggak sama kita? Tetap Volkanovski. Oh, tetap dia. Tapi kalau Israel Adesanya Duplessis terakhir, lu siapa? Iya. Kalau Israel jadi kontender, kayak sekarang ini kan dia yang bakal coba raih kan. Iya. Kayaknya si Israel karena dia kalau jadi kontender mainnya lebih berani. Benar. Lebih nggak main aman. Iya, benar, nggak nothing tulus. Iya. Iya, berarti bener bisa ada Israel Adesanya. Jadi berubah lagi ya. Tiba-tiba begitu Adesanya udah panjang lagi tuh Adesanya tuh udah panjang. Oh gitu ya. Berarti buat Darren, thank you dari Pademangan, nanti next event datang lagi ya. Boleh. Pokoknya nanti kita nonton Volkanovski sama Topuria. Kayaknya baru itu dong kita tahu jadwal yang paling seru. Iya, karena di UFC 299 Chito Vera sama Sean O'Malley. Ya nanti kita bahas UFC lagi. UFC 300 masih rahasia. Karena ini kan 300. McGregor menurut gue sih. Enggak sih, McGregor kayak internasional eventnya deh. Iya, kayaknya yang bukan main di Amerika tapi di luar negara. Yang waktu itu kita udah bahas kemarin. Kalau gitu John Jones sih. Oh iya, lebih sulit lagi. Lo tuh masih pengen. Lagi cedera dia. Gue tuh nggak mau menerima fakta bahwa ini kayaknya tahun terakhir John Jones ya. Jadi gue nggak mau menerima fakta. Tapi tenang Ge, dia udah latihan kok Ge. Lu lihat Instagramnya dia lagi rajin latihan. Tapi memang masih pemulihan aja. Semoga John Jones ketemu Aspinall beneran ya. Dia nge-follow lu nggak? Kan lu kan di antara kita bertiga kan lu doang yang satu di follow sama petarung UFC. Lu doang yang artis. Figueiredo ngomong-ngomong 299 main juga. 299 apa 300 gitu. Figueiredo main. Oh iya. Figueiredo main ada jadwal. Lawan Cody Garbrandt ya? Iya kalau nggak salah. Pokoknya Figueiredo ada. Dia main, jadwalnya ada. Iya. Lu fallback gak? Kalau di situ menang gue fallback. Asik. Jadi Figueiredo please menang. Kalau menang di fallback Kemal Palevi. Beda superstar ibu kota kita. Iya, thank you Darren sekali lagi Darren ya. Semoga sehat-sehat terus bisa nonton di UFC lagi. Oke, thank you. Mantap. Nah, buat yang silakan. Thank you bro. Thank you ya. Siap Mas Darren. Siap, thank you. Nggak sampai ya, kasihan banget. Parah lu, tangannya pendek gitu lu berusaha. Lu badannya gede tapi badan petarung lo dia. Iya, segede Aspinall kayaknya ini udah di West. Dari tadi kalau misalkan kalian nggak tahu ya itu yang nobar itu badan fighter. Iya, kalau misalkan kalian mau lihat seberapa seru nobar dan melihat badan-badan fighter ini maju ke depan, kalian harus datang di nobar selanjutnya 298 di Mola Sport dan juga ini Polytron.auvi. Iya. Itu. Jadi buat kalian yang ketinggalan 297, ini 297 aja. Pertandingannya mungkin bisa dibilang nggak terlalu seru, kecuali gak seru FOF. aja, nobarnya seru. Iya, nggak seru aja nobarnya seru. Apalagi nanti kalau ada yang Volkanovski Topuria. Ini main event yang lain belum dikasih tahu nih. Akan ada apa lagi? Kalau ketemu yang seru-seru lagi, wes, lu nggak dateng rugi banget bro. Pokoknya ajak teman-teman kalian dan juga ajak teman-teman perempuan kalian karena ini adalah Sardo. Iya, Sardo mencari. Yang paling banyak pertanyaan tuh ini selalu yang jadi pertanyaan. Gratis gak bang? Gratis, dikasih makan malah sama Bang Kemal. Gratis. Itu dia, gratis. Harinya aja saya sudah habis 12 juta. Kalau yang perempuan ditraktir sama Sardo seharian kalau yang perempuan. Iya, bisa lanjut sampai kan di atas ada karaoke, dia mau karaokean di atas. Lanjut pokoknya. Buat Sardo. Pokoknya itu emang Sardo kasihan banget, kayak ada yang komen gini, Sardo dibully mulu bang. Udah dong, gua nggak lagi dong, udah cukup dong, udah kasihan gua sama Sardo. Ya tapi kalau ada cewek Medan bener dah, datang deh, bener datang. Ya nggak ini bener, soalnya dia mencari jodoh, umur udah cukup. Closingannya apa nih ya bang? Closingannya? Nah, closingannya nggak ada sini kayak. Jangan lupa datang di nobar berikutnya. Ingat acaranya gratis. Iya. Seru-seruin. Seru-seruan apa seru-seruin? Seru-seruan. Kalian seru-seruin supaya kita bisa seru-seruan gitu. Iya, ya jadi sampai ketemu lagi di live podcast di Nobar 298 kalau saya tidak ke Amerika ya. Jadi sampai bertemu lagi di Nobar 298 Volkanovski Topuria. Thank you. Sampai ketemu lagi. Mantap. Tarung ke kiri.